Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE, MPP PhD, yang kami hormati Ketua Umum Perhapi, Bapak Insinyur Rizal Kasli ST IPM, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Dr. Insinyur Irfan Marwanza ST MT IPM, yang kami hormati para senior dan sesepuh Perhapi, yang kami hormati para narasumber serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang dalam acara opening ceremony Temu Profesi Tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021. Terima kasih Bapak dan Ibu, senang sekali saya Prayang Sani, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir memandu acara pada hari ini. Dan acara ini dipersembahkan oleh Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia bekerjasama dengan Universitas Trisakti. Dan tak lupa kami pun juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor, di antaranya Mind ID dan Harita Group selaku sponsor Platinum, serta PT Adaro Indonesia, PT Bumi Suksesindo selaku sponsor Emas, PT IMIP selaku sponsor Gala Dinner, dan PT Pama Persada Nusantara, PT Petrosi Tbk, PT Oktasan Baruna Persada, PT Vale Indonesia Tbk, PT Agincourt Resources, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Primakol, PT Trinitan sebagai sponsor Perak, dilanjut dengan PT PLN Batubara, PT Bukit Asam sebagai sponsor Rehat, dan PT Pupuk Indonesia Persero, PT Freeport Indonesia, LSP Perhapi, PT Bumi Rantau Energi, PT Weda Bay Nickel, PT Medco Energy Mining International, PT Geosurface, PT Braucoal, PT Timah Tbk, PT Nata Energy Resources, PT Cipta Kridatama, dan PP Luvin sebagai sponsor perunggu. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan menyesuaikan. Selanjutnya, Mars Perhapi.
perkembangan Indonesia. Lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra-putri Ibu Pertiwi. Jayalah perkembangan Indonesia. Lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra waris negeri. Aplikasi ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri. Demi terjaya perkembangan Indonesia. Aplikasi ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri. Demi terjaya perkembangan Indonesia. Jayalah perkembangan Indonesia. Lewat karya tulus putra-putri bangsa, wahai kau para teknokrat Indonesia, putra-putri Ibu Pertiwi. Jayalah perkembangan Indonesia. Lewat karya tulus putra-putri bangsa, wahai kau para teknokrat Indonesia, putra waris negeri. Aplikasi ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri. Demi terjaya perkembangan Indonesia. Aplikasi ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegakkan keadilan di pelosok negeri. Demi terjaya perkembangan Indonesia. Jayalah, jayalah perkembangan Indonesia. Jayalah, jayalah perkembangan Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali dan menyesuaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Syamidi Patian MT. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Perhapi yang saya hormati dimanapun berada, insan pertambangan yang kami muliakan, ya, bahwa pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka merayakan atau menyambut Kongres dan TPT Perhapi, ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, bahwa doa ini akan saya bawakan secara agama Islam, dan kepada Bapak Ibu yang berlainan iman silakan mengikuti menurut akidah dan caranya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan lancar segala urusan dari mulai kita melaksanakan tugas ini sampai selesai dengan tuntas. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya ulahillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda sakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kamain bagi jalali wajhikal karim wa asimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabb, pada pagi hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kami sebagai insan pertambangan perhapi yang kami rindukan dan yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu kiranya diberikan pintu berkah dan kelancaran atas segala tugas dan kewajiban kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha memberi, Engkaulah yang memberi pertolongan dan kepadamu jualah kami memohon segala yang kami perlukan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah organisasi Perhapi ini sebagai organisasi tempat bernaung insan pertambangan dan insan-insan yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada senior-senior kami ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan untuk bertahan, untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam membina dan melaksanakan regenerasi kepada generasi penerusnya ya. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada generasi muda, kami juga mohon kepadanya, semoga Allah akan membimbing generasi muda ini dalam rangka regenerasi ya Allah. Jadikanlah insan pertambangan ini menjadi orang-orang yang berpikir dan berjiwa besar ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang pionir dalam dunia untuk melakukan industri pertambangan dengan baik dan benar. Ya Allah, jadikanlah bahan galian tambang ini sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia, ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang profesional di bidang masing-masing. Jadikanlah dunia pertambangan, ilmu-ilmu pertambangan menjadi sesuatu yang menyatu untuk membangkitkan organisasi ini, membangkitkan industri pertambangan supaya dapat menjamin hari depan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk pada kami jalan-Mu yang lurus dan benar ya Allah. Berilah kepada generasi penerus ini sesuatu kekuatan. Berilah mereka pikiran yang cerdas, yang jernih dan membangun ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah organisasi Perhapi ini sebagai organisasi yang profesional, yang dapat membawa generasi muda, membawa generasi penerus menjadi andalan dalam rangka membangun bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami, para guru kami yang sedang sakit, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang sehat, lahir dan batin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pangkal segala keselamatan. Engkaulah yang dapat menyelamatkan segala sesuatu. Dan kepadamu jualah kembalinya semua keselamatan. Karena itu ya Allah, selamatkanlah kami semua di dunia ini maupun di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana sunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ja'alni muqimas sholati rabbana wa la taqabbal du'a. Wa hadhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah rabbil alamin. Ifatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Syamidi Patian MT yang berkenan memimpin doa pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Irfan Marwanza, ST, MT, IPM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri SDM, Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Yang saya hormati Sekretaris Kabinet Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DA, Ibu dan Bapak Wakil Rektor Universitas Trisakti. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Nur, MSc IPM, dan jajaran Wakil Dekan FTKI. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar Perhapi. Yang saya hormati Ketua Umum Perhapi, Bapak Insinyur Rizal Kasdi IPM, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekjen, Bendahara, dan seluruh jajaran pengurus Perhapi 2018-2021. Yang terhormat penanggung jawab, Panitia Pengarah dan seluruh Panitia TPT ke-30 Perhapi dan Ketua Kongres ke-11 Perhapi. Yang saya hormati para senior, rekan-rekan anggota Perhapi seluruh Indonesia. Yang saya hormati tamu undangan, keynote speaker, pemateri, moderator, Humas Trisakti, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara pembukaan Temu Profesi Tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2001 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku Ketua Panitia TPT ke-30 Perhapi mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang telah datang di acara ini dan telah berpartisipasi dalam rangkaian acara Temu Profesi Tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Perhapi yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Trisakti untuk sebagai penyelenggara TPT ke-30 Perhapi 2001, serta rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dalam membantu penyelenggaraan acara ini selama lebih kurang 8 hari dari tanggal 18 Oktober sampai 28 Oktober 2021. Temu Profesi Tahunan ke-30 dan Kongres Perhapi yang ke-11 tahun 2001 ini diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 28 Oktober adalah kegiatan rutin dari Perhapi. Namun dalam TPT kali ini akan dilakukan proses pemilihan Ketua Perhapi periode 21-2024. Adapun tema dari TPT ke-30 tahun 2001 adalah peran pertambangan mineral dan batu bara untuk menunjang industri strategis dan ketahanan nasional. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan rangkaian kegiatan TPT ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi yang rangkaiannya adalah sebagai berikut. Acara pertama telah dimulai pada tanggal 18 Oktober 2021, meliputi kegiatan pertemuan perwakilan daerah, pertemuan Forkopindo, dan pertemuan BKTP PII, yang kesemuanya alhamdulillah telah berjalan dengan sukses. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya pada semua yang telah membantu pelaksanaan dari kegiatan ini. Selanjutnya yang kedua itu pada tanggal 20 Oktober, yaitu pada hari yang berbahagia ini. Ini dilakukan opening ceremony, nanti akan dilanjutkan dengan pleno dan diskusi interaktif.
Besok selanjutnya tanggal 21 akan ada acara Student Paper Contest dan workshop. Selanjutnya tanggal 22 dan tanggal 25 akan dilakukan parallel session, technical paper contest, dan akan dilaksanakan webinar. Pada tanggal 26 Oktober itu akan dilaksanakan technical paper contest dan workshop. 27 Oktober akan dilakukan juga ada suatu prosesi yang kita sebut sebagai award session, pemberian penghargaan. Diakhiri tanggal 28 Oktober, yaitu ini yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu kongres, dan terakhir adalah upacara penutupan. Selanjutnya, izinkan saya kepada Pak Ketua ingin melaporkan tentang detil rangkaian kegiatan TPT Perhapi ke-30, yaitu pada acara hari ini, pembukaan akan diisi keynote speech, yaitu dari Menteri SDM, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, kemudian dari Bapak Sekretaris Kabinet Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM, dan juga nanti akan ada sambutan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya nanti setelah dilakukan pembukaan, akan dilakukan acara pleno dan diskusi interaktif, ada 2 sesi nanti. Sesi yang pertama itu adalah dengan tema peranan pertambangan mineral dan dalam menunjang industri strategis dan ketahanan nasional. Ini nanti akan diisi oleh 5 pembicara, meliputi Dirjen Minerba, Direktorat Jenderal Ilmate, PT Mine ID, PT Indonesia Morawali Industrial Park, dan dari Indonesian Mining Association IMA. Sesi kedua dengan tema peranan pertambangan batubara dalam menunjang transisi energi dan rencana energi nasional. Dengan 5 pembicara yang meliputi dari Kementerian Investasi, Kepala BKPM, Dirjen EBTKE, kemudian dari PT PLN Batubara, kemudian Presiden Direktur PT Indika Energi, dan dari Perhapi sendiri. Kemudian selanjutnya akan ada sesi technical session, pemaparan makalah, yang alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali makalah-makalah. Yang akan dipresentasikan ada sebanyak 46 makalah, dan ada 5 makalah yang akan disajikan dengan poster. Selanjutnya untuk Student Paper Contest, kita sudah mendapatkan 29 makalah, dan sudah ditentukan pemenangnya sebanyak 10 makalah. Bersamaan dengan TPT ini juga diselenggarakan lomba esai tentang pertambangan yang diikuti oleh siswa SMA dan mahasiswa teknik pertambangan. Selanjutnya akan ada workshop. Workshop ada 4 materi, meliputi judul Fundamental Mine Planning, Close Proximity Blasting, Drill Holes Basic Analysis for Resource Evaluation, dan Pit Lake Development, Preparation for Sustainable Post-Mining Land Use, yang dibawakan oleh rekan-rekan praktisi dan akademisi dari Perhapi. Selanjutnya ada 2 webinar yang akan dilakukan, yang juga akan dibawakan oleh rekan-rekan praktisi dan akademisi dari Trisakti dengan judul yang pertama adalah Risk Analysis for Geotechnical in Open Pit Mine, yang kedua adalah The Future of Indonesian Underground Mining. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin yang berbahagia, acara TPT ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2001 belum tentu bisa berjalan lancar tanpa adanya bantuan sponsor dan media partner, yang merupakan pihak yang sangat berjasa dalam memberikan dukungan pada pihak penyelenggara acara dalam bentuk finansial, produk, properti, dan lain-lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor, media partner, yang turut membantu menyukseskan acara ini. Adapun sponsor yang tercatat berjumlah 32, dengan media partner ada 3. Berikut adalah list sponsor kita. Untuk kategori platinum itu ada 2, yaitu dari Mine ID dan PT Harita Group. Untuk kategori emas itu adalah dari PT Adaro dan PT Bumi Suksesindo, Copper and Gold. Selanjutnya untuk gala dinner itu ada dari PT Indonesia Morawali Industrial Park. Kemudian untuk kategori perak di sini ada PT Pama Persada Nusantara, PT Petrosi Terbuka, PT Oktan Baruna Persada, PT Vale Indonesia, PT Agincourt Resources, PT Arutbin Indonesia, PT Kaltim Primakul, dan PT
Trinitan Metals and Mineral terbuka. Untuk kategori perunggu, pertama PT Pupuk Indonesia Persero, PT Freeport Indonesia, LSP Perhapi, PT Bumi Rantau Energi, PT Weda Nickel, PT Geoservice, PT Medco Energy, PT Timah, PT Braukol, PT Cipta Kridatama, PT PP Property Tbk Lovin, dan PT Nata Energy Resources. Untuk kategori rehat, ada dari PT PLN Batubara dan PT Bukit Asam. Untuk kategori rehat kopi, ada dari PT Mitra Bersaudara. Terakhir untuk kategori donasi, ada dari BTN, ada dari PT Bumi Resources Mineral Tbk, ada dari PT Dahana, PT Internasional Primakul, PT Triaryani, dan PT J Resources Bolang Mongondo. Hadirin yang saya hormati, terakhir sekali lagi saya selaku Ketua Panitia dan juga mewakili semua panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Temu Profesi Tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhapi 2021 insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Sekian sambutan yang dapat saya berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Irfan Marwanza, ST, MT, IPM, selaku Ketua Panitia Pelaksana. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Perhapi oleh Bapak Insinyur Rizal Kasli, ST, IPM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu secara virtual dalam acara Temu Profesi Tahunan yang ke-30 dan Kongres ke-11 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati dan banggakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, yang akan memberikan keynote speech pada kesempatan kali ini. Kemudian Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung, MM. Kemudian Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PSD, yang kami hormati dan banggakan Direktur Jenderal Minerba, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc, dan segenap jajarannya, Direktur Jenderal Ilmati Kementerian Perindustrian, yang diwakili oleh Bapak Dr. Sri Bimo Pratomo, Direktur Jenderal IBTKE, Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana MSc, Ketua Panitia TPT, Bapak Dr. Irfan Marwanza STMT, dan segenap panitia yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan acara Temu Profesi Tahunan dan Kongres pada kali ini. Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid, CEO Mind ID, Bapak Orias Petrus Mudak SE, Ketua IMA, Bapak Insinyur Ido Hortna Huta Barat, CEO IMIP Morowali, Bapak Dr. Insinyur Alexander Barus, MA MBA, Direktur Operasi PT PLNBB, Ketua APBI, Aspindo, IAGI, MGI, APNI, dan asosiasi terkait lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Ketua Badan Pengawas Perhapi, Dewan Etik dan Kehormatan, dan seluruh pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan, baik pusat maupun daerah yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati dan banggakan juga segenap anggota Perhapi, adik-adik mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di acara Temu Profesi Tahunan ke-31 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia dan sekaligus nanti Kongres ke-11 tahun
2021 secara virtual dan hibrid. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, temu profesi tahunan ke-31 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia tahun 2021 mengambil tema peran pertambangan mineral dan batu bara untuk menunjang industri strategis dan ketahanan nasional. Pemilihan tema ini berkaitan erat dengan semangat pemerintah dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah industri pertambangan dan ketahanan nasional, terutama untuk memastikan suplai dalam penyediaan dan penjaminan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik industri logam maupun manufacturing. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut menekankan kepada upaya hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara di tanah air untuk mendapatkan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri. Sebagai organisasi profesi di bidang pertambangan, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi dengan anggota lebih dari 6.000 profesional dan yang aktif saat ini sekitar 5.270 orang, ini data terakhir sampai pertengahan Oktober 2021, dari berbagai bidang kompetensi dan disiplin ilmu, baik teknis maupun non-teknis, yang mendukung industri pertambangan di seluruh Indonesia agar berjalan sebagaimana yang ditetapkan dalam pengelolaan pertambangan yang baik atau good mining practice. Keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah dan rangkaian peristiwa terkait dengan keberadaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Strategi jangka panjang pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara telah diatur melalui koridor pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Percepatan laju pembangunan nasional tidak terlepas dari pentingnya strategi pembangunan nasional yang terpadu di dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Keterpaduan strategi pembangunan nasional lintas kementerian dan pemangku kepentingan di dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kekayaan alam, ketersediaan dan kehandalan faktor pendukung, sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan lain sebagainya. Dilengkapi dengan regulasi perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dapat menjadi koridor pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keberadaan kekayaan mineral dan batu bara Indonesia sebagai modal dasar pendukung pembangunan nasional perlu ditinjau dari sisi kualitas, kuantitas, dan peruntukannya. Optimasi nilai capaian pertumbuhan pembangunan nasional hanya dapat terpenuhi dengan keselarasan antara laju pertumbuhan masing-masing sektor dengan pemenuhan bahan baku dalam negeri yang dibutuhkan industri nasional untuk sektor perindustrian, perdagangan, dan infrastruktur. Optimasi nilai capai pertumbuhan dapat dicapai apabila kebutuhan baku dalam negeri yang dalam hal ini komoditas pertambangan dapat terpenuhi. Optimasi nilai capai pembangunan nasional tercermin melalui maksimasi dari manfaat keekonomian dan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian secara nasional dan juga ketahanan nasional. Peran sektor pertambangan menjadi penting dalam mendukung pembangunan nasional terutama untuk sektor-sektor terkait yang membutuhkan hasil tambang sebagai bahan baku utama penyelenggaraan kegiatan sektor-sektor tersebut. Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan memanfaatkan keberadaan kekayaan mineral dan batu bara, maka industri pertama perlu segera memposisikan diri sebagai bagian utama dari tulang punggung pembangunan nasional melalui transformasi potensi ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang nyata. Dalam mengimplementasikan langkah strategis tersebut, perlu adanya dukungan regulasi yang mendukung upaya-upaya tersebut yang lebih efisien sehingga usaha dalam mempercepat realisasi pembangunan industri pertambangan dan hilirisasi di Indonesia dapat berjalan dengan cepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hindari benturan kepentingan atau konflik of interest dan ketidakharmonisan regulasi antar sektor dengan cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak menghambat arah hilirisasi mineral dan batu bara yang telah dicanangkan tersebut. Hal lain yang sangat penting adalah langkah membangun industri lanjutan atau melengkapi pohon-pohon industri sebagai langkah lanjut dalam rangka penyerapan produk-produk antara yang dihasilkan oleh pertambangan. Tanpa usaha tersebut untuk menghadirkan industri kelanjutan dari produk-produk antara tersebut akan tetap diekspor ke luar negeri karena tidak dapat diserap di dalam negeri. Sehingga tujuan untuk peningkatan nilai tambah
di sektor pertambangan tidak akan maksimal. Usaha lain yang perlu dilakukan segera adalah peningkatan kegiatan eksplorasi mineral, terutama komoditas-komoditas strategis dan kritis dalam rangka menjamin pasokan cadangan untuk diolah di dalam negeri, khusus untuk komoditas nikel. Dengan banyaknya pembangunan smelter dengan teknologi pirometalurgi, terutama RKEF, yang membutuhkan cadangan nikel dan kadar di atas 1,7%, ketahanan cadangan nikel kadar tinggi diperkirakan bisa bertahan secara umum dengan jangka waktu kurang dari 10 tahun. Langkah-langkah untuk peningkatan kegiatan eksplorasi harus menjadi pertimbangan terutama dengan membuka wilayah usaha pertambangan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi keterdapatan nikel seperti Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Serta meningkatkan pengembangan dan pembangunan pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi yang dapat mengolah nikel kadar rendah. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia sebagai organisasi profesi pertambangan di Indonesia perlu mengambil peran strategis dalam menjembatani keberpihakan antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sehingga peran pertambangan, mineral, dan batubara dapat menunjang industri dalam negeri dan ketahanan nasional. Pada kesempatan ini kami memohon kesediaan Bapak Menteri dan Energi, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, untuk dapat kiranya memberikan keynote speech pada acara temu profesi tahunan tahun ini. Selamat mengikuti acara temu profesi tahunan ke-30 dan Kongres ke-11 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia tahun 2021. Kami sangat mengharapkan masukan dan partisipasi aktif dari peserta sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan industri pertambangan di Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara TPT kita kali ini. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh sponsor, Rektor dan Dekan Fakultas Teknik, FTKE, Universitas Trisakti, Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana, dan seluruh segenap sivitas akademika dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti, para mahasiswa Teknik Pertambangan seluruh Indonesia, dan saudara-saudara anggota Perhapi tercinta, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian kata sambutan dari kami. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah pertambangan Indonesia. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Rizal Kasli, STIPM selaku Ketua Umum Perhapi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat atas terselenggaranya Temu Profesi Tahunan TPT ke-30 dan Kongres ke-11 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Tahun 2021 ini, pertemuan ini mengusung yang temanya menarik, peran pertambangan mineral dan industri strategis dan ketahanan nasional. Insya Allah kegiatan ini bukan hanya menjadi penguat simpul silaturahmi keprofesian, tapi juga bisa untuk membangun dan mengembangkan jejaring, sehingga nantinya teman-teman semua di Perhapi dapat memberikan kontribusi yang lebih luas lagi, baik di skala nasional maupun internasional. Sekali lagi kami ucapkan selamat, salam hangat dari Balai Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE MPP PhD. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah prosesi pembukaan atau opening ceremony yang akan dilaksanakan oleh Ketua Umum Perhapi sekaligus dengan para pengurus inti. Oleh karenanya mohon izin untuk mengundang kembali Bapak Rizal Kasli selaku Ketua Umum Perhapi
Perhapi, dan segenap jajaran pengurus inti, Bapak Sudirman Widi, Ibu Pancanita Novi Hartami, Bapak Resvani, dan Bapak Irfan Marwanza untuk dapat hadir bergabung bersama kami untuk melaksanakan prosesi opening ceremony. Kami persilahkan. Ya, baik, alhamdulillah telah berkumpul segenap pengurus inti dan ya untuk selanjutnya kami persilahkan mohon izin kepada Bapak Rizal Kasli untuk membuka acara ini secara resmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta TPT dan tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Temu Profesi Tahunan yang ke-30 dan Kongres ke-11 tahun 2021 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Kasli selaku Ketua Umum Perhapi dan juga Bapak Ibu pengurus inti Perhapi. Terima kasih banyak Bapak Ibu berkenan untuk melaksanakan prosesi opening ceremony dari Temu Profesi Tahunan ke-30 Perhapi 2021. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kami masih memiliki persembahan yang istimewa untuk Bapak dan Ibu, dan kali ini adalah sebuah sendra tari, persembahan dari para pimpinan, dosen, dan mahasiswa Universitas Trisakti dengan judul Sendra Tari Pawiatan Agung Tria Moga Sidi, menggambarkan sejarah Universitas Trisakti dari awal berdiri hingga saat ini sebagai kampus reformasi dengan kebudayaan sivitas akademika yang sangat beragam. Dan inilah hadirin yang kami hormati, Sendra Tari Pawiatan Agung Tria Moga Sidi. Selamat menyaksikan. Jaya
Ya baiklah Bapak dan Ibu, itulah persembahan dari Universitas Trisakti yakni Sendra Tari Pawiatan Agung Tria Moga Sidi. Ya Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita telah memasuki ke sesi keynote speech, dan untuk keynote speaker pada hari ini adalah Bapak Insinyur Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Insinyur Arifin Tasrif, kami persilahkan. Yang terhormat Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Bapak Pramono Anung Wibowo, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum Perhapi Bapak Rizal Kasli, serta Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara Temu Profesi Tahunan ke-30 dengan tema Peran Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menunjang industri strategis dan ketahanan nasional. Sesuai peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018, definisi industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah.
Terdapat 10 industri yang termasuk BUMN industri strategis di Indonesia, yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, Perumdahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dan unit produksi Lembaga Elektronik Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kebutuhan mineral untuk teknologi maju merupakan hal yang penting dan harus menjadi concern bagi pemerintah dan seluruh kepentingan terkait. Keberadaan sumber-sumber mineral kritis maupun logam tanah jarang yang sudah diinventarisir oleh Badan Geologi maupun Ditjen Minerba perlu ditindaklanjuti dan dipertimbangkan untuk dapat dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya BUMN industri strategis yang ada di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah salah satu dari 195 negara yang menandatangani Kesepakatan Paris dan satu dari 164 negara ditambah Uni Eropa yang meratifikasinya. Dengan komitmen internasional ini, Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% dari kondisi business as usual di tahun 2030 dan lebih jauh lagi 41% jika dibantu internasional. Dalam menjaga komitmen pengendalian perubahan iklim, maka pemerintah akan konsisten mengembangkan energi baru terbarukan dalam penyediaan energi bersih dan menerapkan pajak karbon sebagai instrumen fiskal pembiayaan pengendalian perubahan iklim. Pajak karbon lahir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan memperkenalkan pajak karbon, Indonesia menjadi salah satu negara penggerak pertama pajak karbon di dunia, terutama dari negara kekuatan ekonomi baru. Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon melalui perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pajak karbon mulai diterapkan pada sektor PLTU batubara per 1 April 2022 dengan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi atau cap and tax serta tarif yang dikenakan sebesar Rp30 per kilogram CO2 emission. Penerimaan negara dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. Peran Indonesia terhadap isu lingkungan jangka panjang juga terlihat dari komitmen kita menuju net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah telah menyusun strategi dalam rangka mencapai net zero emission, sekaligus mengantisipasi kebijakan global terhadap penerapan pajak karbon di seluruh kegiatan maupun produk-produk yang menghasilkan emisi. Strategi yang diterapkan antara lain yaitu: pertama, meningkatkan pemanfaatan EBT. Kedua, mengurangi energi fosil melalui carbon tax dan trading. Melaksanakan co-firing PLTU dengan EBT dan retirement dari PLTU secara bertahap. Ketiga, mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi. Keempat, meningkatkan pemanfaatan listrik di sektor rumah tangga seperti penggunaan kompor listrik serta mendorong elektrifikasi pada sektor industri. Kelima, pemanfaatan teknologi carbon capture storage untuk jangka panjang dengan memperhatikan keekonomian. Dengan strategi ini diharapkan kita dapat menyediakan energi bagi sektor transportasi dan industri dalam negeri yang lebih bersih dan ramah lingkungan, sehingga nantinya dapat menciptakan produk industri dengan tingkat emisi yang rendah. Hal ini juga mencakup penyediaan energi bersih untuk industri pemurnian. Di samping itu, strategi ini juga memberikan peluang penciptaan industri nasional dalam rangka mendukung pengembangan infrastruktur energi terbarukan serta pemenuhan kendaraan bermotor listrik beserta dengan komponennya, terutama komponen baterai. Peran komoditas mineral logam menjadi sangat strategis dan vital dalam mendukung kebutuhan bahan baku industri nasional, seperti dalam pembuatan panel surya. Terdapat beberapa mineral-mineral penting seperti arsenik, gallium, germanium, indium, dan tellurium. Sedangkan dalam pembangunan kincir angin, terdapat komoditas yang juga sangat penting seperti antara lain aluminium dan logam tanah jarang. Begitu pula pemenuhan kebutuhan industri baterai yang syarat akan kebutuhan mineral. Indonesia memiliki banyak potensi mineral, termasuk logam tanah jarang sebagai mineral kritis yang saat ini sedang dilakukan eksplorasi secara agresif.
Mineral-mineral tersebut mempunyai harga yang tinggi dikarenakan termasuk dalam kategori sulit untuk ditemukan, sulit diekstraksi dalam jumlah ekonomis, dan sulit disubsidi oleh logam atau material lain, serta mineral-mineral tersebut juga merupakan mineral ikutan dari pertambangan timah, bauksit, nikel, dan pasir besi. Untuk menjembatani kondisi Indonesia saat ini yang masih terjadi permasalahan terkait link and match industri hilir minerba, Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyelesaikan Grand Strategi Komoditas Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk menetapkan arah dan prioritas pemanfaatan potensi minerba secara optimal dalam rangka mencapai Indonesia ideal di tahun 2045. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengingat pentingnya mineral dan untuk mendukung pengembangan industri strategis dan ketahanan nasional di Indonesia, Kementerian SDM perlu melakukan komunikasi dan memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mempunyai semangat yang sama terkait hal tersebut. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus bagi seluruh pihak, termasuk narasumber dan penanggap, serta seluruh pihak yang hadir pada seminar ini. Saya berharap kita dapat melakukan dialog dan interaksi yang produktif, sehingga kita dapat memberikan pemahaman terkait peran mineral dan batu bara untuk menunjang industri strategis dan ketahanan nasional di Indonesia. Selamat mengikuti acara ini dan semoga didapat hasil-hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM Republik Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah penyerahan plakat secara virtual kepada keynote speaker sebagai bentuk apresiasi dari kami. Dan berikut inilah plakat secara virtual. Baik, dan untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara virtual kepada para sponsor. Ya baik, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada para sponsor, di antaranya Mind ID dan Harita Group selaku sponsor Platinum, serta PT Adaro Indonesia, PT Bumi Suksesindo selaku sponsor Emas, PT IMIP selaku sponsor Gala Dinner, dan PT Pama Persada Nusantara, PT Petrosi Tbk, PT Oktasan Baruna Persada, PT Vale Indonesia Tbk, PT Agin Court Resources, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Trinitan sebagai sponsor Perak, dilanjut dengan PT PLN Batubara, PT Bukit Asam sebagai sponsor Rehat, dan PT Pupuk Indonesia Persero, PT Freeport Indonesia, LSP Perhapi, PT Bumi Rantau Energi, PT Weda Bay Nickel, PT Medco Energy Mining International, PT Geoservice, PT Brau Coal, PT Timah Tbk, PT Nata Energy Resources, PT Cipta Kridatama, dan PP Luvin sebagai sponsor perunggu. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan plenary session yang pertama, namun kita akan rehat sejenak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kami himbau Bapak dan Ibu untuk tidak beranjak ya, dan tetap stay secara virtual, dan kita akan kembali pada pukul 10 setelah break time nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.